Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali di kelas hukum pemerintahan daerah. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas materi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kita akan mengulas sedikit siapa yang menjadi penyelenggara pemerintahan daerah dan apa saja nanti urusan-urusan daripada pemerintahan daerah tersebut. Sebagai awalan, saya akan menjelaskan capaian pembelajaran daripada pertemuan kedua ini. Diharapkan nanti setelah menonton video ini, teman-teman mahasiswa mampu memahami mengenai konsep penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara garis besar, bagaimana urusan pemerintahan itu, siapa yang memiliki kewenangan urusan pemerintahan, dan siapa nanti yang akan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di suatu daerah, apakah itu di tingkat provinsi, kabupaten, ataupun kota. Penyelenggara pemerintahan daerah, ini tentu saya ambil yang umumnya saja. Yang pertama adalah kepala daerah, tentu ini bersama wakil kepala daerahnya dan juga aparatur-aparatur yang ada di daerah. Ada sekda, ada kepala dinas, dan lain sebagainya. Kemudian ada DPRD atau Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, ataupun di tingkat dengan sebutan nama lain ya. Kemudian penyelenggara pemerintahan daerah ini itu tadi posisinya adalah setara ya, sama-sama sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Selanjutnya, karena penyelenggara pemerintahan daerah itu melaksanakan urusan pemerintahan, maka urusan pemerintahan itu adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Jadi, sebagaimana tadi di pertemuan sebelumnya, di pertemuan 1, kita sudah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan itu adalah menjadi kewenangan presiden, maka ini urusan pemerintahan dalam arti sempit. Tentu nanti dalam arti luas, itu nanti ada legislatif dan ada yudikatif. Tapi dalam arti sempit, urusan pemerintahan itu adalah menjadi kewenangan presiden. Tentu presiden tidak bisa melaksanakannya sendirian. Dia punya pembantu, punya wakil presiden, punya menteri-menteri, dan lain sebagainya. Termasuk di wilayah, di daerah, yaitu nanti sebagai pemerintahan daerah. Sebetulnya, kalau berkaca dari peraturan yang kita miliki, urusan pemerintahan itu adalah sebetulnya diserahkan kepada daerah ataupun dilimpahkan kepada daerah lewat asas tadi yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu dekonsentrasi dan juga desentralisasi. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Tadi di slide sebelumnya, kita sudah membahas bahwa urusan pemerintahan itu adalah kewenangan daripada presiden. Presiden menyerahkan kepada daerah, yaitu lewat gubernur, bupati, wali kota, itulah yang kita sebut sebagai desentralisasi, diserahkan ya. Sedangkan kalau dekonsentrasi, itu dilimpahkan. Sebetulnya, itu adalah menjadi urusan pemerintahan pusat, tetapi dilimpahkan kepada bawahan-bawahannya lewat pembantu presiden, ataupun lewat instansi vertikal di daerah-daerah. Misalnya ada kanwil, kantor wilayah, itu adalah bagian dari pelaksana langsung daripada pemerintah pusat, kemudian dilimpahkan kepada daerah. Kemudian nanti kita di sini akan melihat urusan-urusan pemerintahan itu dibagi menjadi 3 ya, yaitu urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan juga urusan pemerintahan umum. Nah, bagaimana menciptakan kesejahteraan oleh pemerintah? Maka tadi dipilihlah 2 model. Yang pertama yaitu desentralisasi dan juga dekonsentrasi. Pertanyaannya, mana yang diperkuat? Apakah yang diperkuat adalah dekonsentrasi atau desentralisasi?
Sebagai bahan kajian, nanti kita akan mendiskusikan ini di dalam forum selanjutnya, di dalam tugas dan diskusi. Pilihan yang manakah yang lebih tepat? Apakah penguatan dekonsentrasi atau penguatan desentralisasi dalam rangka menciptakan kesejahteraan oleh pemerintah? Meskipun sebetulnya kebanyakan daerah dan rata-rata semua daerah itu menginginkan otonomi yang seluas-luasnya, berarti pilihan yang terbaik adalah desentralisasi. Tapi bagaimana cara mengelola desentralisasi yang baik, yang berimbang antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga tercipta kesejahteraan yang diberikan kepada masyarakat. Tadi sudah saya jelaskan klasifikasi urusan pemerintahan. Ini adalah urusan pemerintahan yang sebetulnya dimiliki oleh pemerintah pusat, nanti akan dilimpahkan dan nanti juga akan diserahkan kepada daerah-daerah. Yang pertama adalah urusan pemerintahan absolut, yang kedua adalah urusan pemerintahan konkuren, pilihan, dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum. Kita akan jabarkan satu persatu. Yang pertama, urusan pemerintahan absolut. Politik luar negeri ini adalah mutlak menjadi urusan pemerintahan pusat, kemudian pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal, kemudian agama. Nah, saya akan mencontohkan satu persatu jika urusan-urusan ini dikelola oleh pemerintah daerah. Misalnya politik luar negeri. Tadi kita sudah sepakat bahwa politik luar negeri itu mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat. Coba bayangkan misalnya kalau masing-masing daerah itu diberikan kewenangan untuk mengurusi urusan politik luar negeri. Betapa chaosnya nanti daerah-daerah negara ini. Bisa jadi nanti daerah A bersekutu dengan negara B atau daerah B bersekutu dengan negara C. Tentu nanti pecah belah akan semakin besar dan akan merusak keutuhan NKRI. Termasuk juga yang kedua, pertahanan. Pertahanan dalam hal ini di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu mutlak menjadi kewenangan presiden. Jadi hanya presidenlah yang bisa menggunakan TNI kalau dalam perang nanti membutuhkan persetujuan DPR. Tapi coba bayangkan misalnya kalau setiap daerah, baik itu di tingkat provinsi, di tiap kabupaten kota, bupatinya, gubernurnya itu punya kewenangan pertahanan. Apa nggak perang nanti antar daerah, begitu ya kan? Kemudian yang ketiga, keamanan, ini juga sama. Justisi, ini soal penegakan hukum. Jadi penegakan hukum itu masih menjadi urusan pemerintahan pusat. Kemudian moneter dan fiskal, ini juga sangat mutlak akan menjadi kewenangan daripada pemerintah pusat. Bayangkan nanti kalau daerah diberikan kewenangan untuk mengelola moneter, menciptakan mata uang sendiri, menciptakan kebutuhan ataupun kebijakan ekonomi sendiri, akan bagaimana nanti dampaknya terhadap inflasi negara Indonesia misalnya. Kemudian yang terakhir yaitu agama, ini juga menjadi kewenangan daripada pemerintah pusat. Jadi penanganan agama dan lain sebagainya itu mutlak menjadi urusan pemerintah pusat. Bayangkan nanti kalau setiap daerah itu diberikan kewenangan misalnya memberikan izin keberadaan agama baru, atau misalnya memberikan hukum-hukum tentang agama-agama tertentu di daerah tertentu misalnya. Itu juga akan menciptakan kekeosan dan lain sebagainya. Jadi kalau tadi urusan pemerintahan absolut itu murni mutlak menjadi kewenangan daripada pemerintah pusat. Sekarang kita masuk kepada urusan pemerintahan konkuren. Ini adalah terbagi menjadi dua, urusan pemerintahan wajib. Yang pertama yaitu yang merupakan pelayanan dasar, dan yang kedua bukan pelayanan dasar, dan yang berikutnya adalah urusan pemerintahan yang bukan pilihan, yang pilihan maksud saya. Yang pertama, urusan pemerintahan wajib, nanti teman-teman mahasiswa dapat membuka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di sana dijelaskan lebih rinci bagaimana urusan pemerintahan wajib itu, baik itu yang merupakan pelayanan dasar maupun yang bukan pelayanan dasar. Kemudian, urusan pemerintahan pilihan ini juga dapat dibaca di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi, di sana ada nanti pembagiannya, kriterianya, mana saja yang menjadi urusan pemerintahan konkuren yang dikelola oleh
daerah, baik itu tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Nah, yang terakhir yaitu urusan pemerintahan umum. Ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Tapi ini juga dapat diberikan kepada daerah untuk mengurusnya, yaitu urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh masing-masing oleh gubernur dan juga bupati ataupun wali kota di wilayah kerja masing-masing. Ini misalnya mengenai penanganan bencana nasional, mengenai pembinaan ideologi Pancasila, dan lain sebagainya. Ini adalah menjadi urusan pemerintahan umum yang dikelola oleh pemerintah pusat dan juga dapat dikelola oleh daerah tingkat provinsi dan juga tingkat kabupaten kota. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kembali lagi kepada teman-teman, setelah menonton video ini, jangan lupa untuk mengisi forum diskusi dan juga tugas. Silakan menjawab soal-soal yang sudah disediakan, karena ini bagian daripada penilaian dalam mengikuti perkuliahan mata kuliah hukum pemerintahan daerah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.